Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita wafat kecuali dalam kondisi Islam, iman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala aidan: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, Allah telah mewajibkan atas kalian semuanya berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan Nabi SAW beliau bersabda: Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa seseorang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kecuali Allah akan ampuni semua dosa orang-orang tersebut. Dan di hadis yang lainnya, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa seseorang qiyamul lail di bulan Ramadan, salat tarawih imanan wa ihtisaba, karena keimanan dan dia mengharapkan ampunan dan pahala dari Allah Azza wa Jalla, illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut yang telah lalu. Dan Nabi mengingatkan kepada kita, thalathu da'awatin la turad, ada 3 doa yang tidak mungkin tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan salah satunya adalah da'watus shaimi hina yuftir, yaitu doa orang-orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Semoga jamaah yang bisa hadir dalam majelis ilmu ini, di rumah Allah ini, di bulan yang mulia ini, semoga kita semuanya mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan rahmat ampunan Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita, salat tarawih kita, bacaan Quran kita, dan amal-amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ibadah kami, sesungguhnya Engkau adalah dan yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala,
tanpa terasa jemaah, kita akan memasuki nanti malam tanggal 20 Ramadan. 2/3 Ramadan sudah kita lalui. Umarul Khattab beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa, hisablah amal-amal kita semuanya sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perbaiki amal-amal ibadah kita yang 20 hari yang lalu mungkin masih banyak kesalahan, mungkin masih bacaan Quran kita belum sampai juz 19 di hari ini. Mari kita kejar bacaan Quran kita. Yang belum sempat sedekah, segera bersedekah. Yang masih malas-malasan qiyamul lail, salat tarawih, mari kita perbaiki. Maaf ya, suara mulai habis. Mari kita perbaiki sholat-sholat malam kita. Materi kita untuk siang hari ini adalah amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Amalan utama di bulan Ramadan yaitu ayat 183, yaitu puasa itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amal utama di bulan Ramadan tiada lain adalah puasa. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, kullu amal ibnu adam lahu. Sesungguhnya amal ibadah kita itu semuanya akan kembali kepada kita. Salat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, itu semuanya akan kembali kepada kita. Illa shiyam, kecuali satu, yaitu puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milik Allah. Milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas, yaitu pahala puasa. Ya. Jadi semua puasa, semua amalan itu milik kita, kecuali puasa. Fa innahu li, jadi khusus puasa itu untuk Allah Azza wa Jalla. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Ada kegembiraan di dunia dan kegembiraan di akhirat. Lisa'im farhatan. Sesungguhnya bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan. Yang pertama, inda iftar, yaitu kegembiraan ketika kita berbuka. Walaupun berbuka dengan hal yang sederhana, kurma, air putih, wallahi itu lebih nikmat daripada Anda di selain Ramadan makan nasi padang. Betul itu jemaah. Di selain Ramadan Anda makan nasi padang biasa, apalagi air putih. Tapi di bulan Ramadan, wallahi Rasul bersabda, kegembiraan yang Allah berikan di dunia, yang pertama adalah indal iftar, ketika hambaku sedang berbuka. Itu gembira yang luar biasa. Dan kegembiraan yang tidak ada bandingannya, yaitu kegembiraan di akhirat. Yaitu apa? Inda liqa'i rabbih, yaitu ketika kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kegembiraan yang paling tinggi, mengalahkan kegembiraan Anda bertemu istri Anda bertemu orang tua Anda. Wallahi kegembiraan yang paling tinggi adalah bertemu dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan utama yang pertama jelas puasa. Kemudian di ayat 184-nya Allah mengingatkan, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah mengingatkan ayyaman ma'dudat, sesungguhnya Ramadan itu hanyalah bilangan hari, hanyalah beberapa hari saja. Wallahi tanpa terasa Ramadan udah masuk tanggal 50 nanti malam. Ini wallahi orang-orang yang beriman merasa sedih.
Kenapa? Karena bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan ampunan. Tinggal sepertiga lagi akan meninggalkan kita. Maka pergunakan sebaik-baiknya di sepertiga yang akhir, di sepertiga yang akhir, sehingga nanti di ayat 187-nya Allah mengingatkan kita, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi di ayat 187-nya Allah mengingatkan amalan yang paling utama, yaitu tiada lain adalah wala tubashiruhunna, wahai lelaki, ketika Anda memasuki 10 Ramadan, terakhir Ramadan, wala tubashiruhunna, janganlah Anda memberikan kabar gembira dengan mengumpuli istri Anda. Artinya apa? Allah melanjutkan, wa antum aakifuna fil masajid. Usahakan di 10 terakhir Ramadan Anda ini beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid. Jadi amalan utama itu adalah di 10 terakhir Ramadan adalah apa? Iktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW ini mendukung istri-istri beliau itu untuk iktikaf di masjid, bukan hanya kaum laki, bahkan para perempuan. Pertanyaannya jemaah, kalau sholat tarawih wanita itu lebih utama di rumah atau di masjid? Sholat tarawih, kan tarawih nih, udah malam 20 nih, nanti malam itu kalau wanita itu lebih utama di rumah atau di masjid? Pak Parjono, di mana? Di sawah. Di rumah. Sahih? Betul. Ya. Wa buyutuhunna khairul lahun. Sesungguhnya Rasul bersabda, rumah-rumah mereka itu lebih utama daripada di masjid. Daripada di masjid. Tapi khusus di 10 terakhir Ramadan, malam 21, yaitu insya Allah malam Jumat, ya. Itu Nabi SAW wa'iqadha ahlahu, beliau dapat membangunkan anak istrinya, mengingatkan bahwasannya masuk 10 terakhir Ramadan. Dan istri-istri Nabi SAW beriktikaf. Ini perempuan loh Pak. Perempuan ini padahal selain 10 terakhir Ramadan, salatnya lebih utama di rumah. Salat zuhur, asar, maghrib, isya lebih utama di rumahnya. Salat tarawih lebih utama di rumahnya. Dan wanita itu mendapatkan pahala 27 derajat. Enggak harus ke masjid. Tapi kalau laki-laki harus ke masjid untuk mendapatkan 25 derajat, 27 derajat. Tapi untuk perempuan cukup di rumah. Namun khusus di 10 terakhir Ramadan, Nabi SAW mengajak istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau, kaum muslimat wal mu'minat, para kaum wanita dari istri para sahabat, diperintahkan untuk apa? Beriktikaf di masjid. Bahkan setelah Nabi SAW wafat, istri-istri beliau, ya, radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in, mereka tetap beriktikaf di masjid setelah Rasulullah wafat. Apalagi kaum laki-laki, jadi kaum laki-laki diusahakan jemaah, ya. Mulai kapan Ustaz Indra iktikaf itu? Di sini? Hah? Besok ya? Malam Jumat ya? Insyaallah ta'ala di Masjid Babus Salam. Jam berapa Ustaz? Lupa. 1:30. Untuk qiyamul lailnya? Dari tarawih ada, kemudian qiyamul lailnya itu tahun lalu anak ya, itu yaitu jam 1:30. Monggo bapak-bapak, daftar sudah di ini. Monggo bapak-bapak, malam Jumat harusnya jihad dengan istrinya, jihadnya di masjid. Ini jihadnya di masjid, ya. Allah mengingatkan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid.
Dan jangan kalian menggembirakan istri Anda mencumbi di istri-istri Anda, sedangkan Anda itu berniat untuk itikaf di masjid. Ya sudah. Dalam 365 hari ada 10 hari kita meninggalkan istri kita. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amal yang paling utama. Karena apa? Yaitu kita mengejar yang namanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah di 10 terakhir Ramadan. Dan Nabi SAW beliau bersabda, innamal a'malu ikhwatimiha. Sesungguhnya amal apapun itu, terutama amal Ramadan, itu yang dilihat bukan awalnya. Bukan. Kalau di awal Ramadan semua sholat tarawih, semua mulai membaca Quran. Bukan di pertengahan Ramadan, karena orang masih ada yang semangat di masjid. Tapi Allah melihat innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya Allah itu memeriksa, melihat siapa yang bisa istiqomah sampai akhir Ramadan. Sehingga amal-amalan kita itu tergantung dari amal terakhir kita. Sehingga Ramadan kita itu tergantung di Ramadan terakhir. Nah, sudah ada videonya. Makanya untuk Bapak Ibu ya, jangan sampai kita menggunakan 10 terakhir Ramadan yang harusnya kita berada di masjid, yang harusnya kita bisa istiqamah membaca Al-Quran, yang seharusnya intensitas ibadahnya semakin naik, malah mohon maaf kita disibukkan dengan belanja, kita disibukkan menemani istri ke mall, milih baju. Nah sekarang sudah pada beli baju belum Pak? Laisal 'aid liman libasul jadid walakinal 'aid liman kana imanuhu yazid. Dia ada sebuah perkataan, Idul Fitri itu bukan identik dengan baju baru, tapi Idul Fitri itu identik bagi orang yang imannya bertambah. Laisal 'aidu liman yalbasu libasal jadid. Idul Fitri itu bukan kita nyari baju baru, bukan. Walakinal 'aid liman kana imanuhu yazid. Tapi 'aid itu adalah bagi orang-orang yang keimanannya bertambah dan ketakwaannya semakin baik. Ini ya. Jadi tidak harus identik dengan baju baru ya, atau bermewah-mewah, bermegah-megah, dan akhirnya nanti malah sombong, riya, pamer gitu ya. Ya ini cuma karena kadang kalau mudik ini kasihan di antara saudara-saudara panjenengan, ada yang orang hidupnya sederhana, ada yang orang hidupnya dalam kondisi kekurangan. Anda beli bajunya, nggak ada yang mau kardinal, waduh repot. Terus apa lagi, apa istilah WO itu? Watch out, macam-macam. Baju apalagi yang berjuta-juta, ya Allah. Jadi Ramadan itu Idul Fitri memang dianjurkan untuk memakai pakaian yang baik, terbaik, tapi bukan harus baru. Apalagi sampai apa? Sampai apa jemaah? Sombong, angkuh dan lain sebagainya. Dari Mu'ad ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, man taraka libasan tawadu'an lillahi wa huwa qadirun ayyan fadahu ta'allahu lahu yawmal qiyamati ala ru'usi khalaiq an yukhayyira min libasil imani ma syaa. Barang siapa seseorang yang dia meninggalkan pakaian kemewahan, wa huwa qadirun alaih, padahal orang ini kalau mau beli bisa, kalau mau beli baju yang harga 2 juta, tas Hermes misalnya, sepatu merek ini, merek itu, pokoknya outfitnya 10 juta, dia mampu tuh beli, tapi dia tinggalkan itu karena dia takut sombong. Ta'ahullah, orang ini akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla nanti di yaumil qiyamah, ayu khayyir, untuk bisa memilih pakaian surga sesuai kehendaknya. Nah ini jemaah. Nah, video ini di-share ke istri panjenengan agar tidak beli baju terus. Ini boleh. Ya, ini memang ini bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita itu
Idul Fitri itu bukan harus baju baru, tapi yang lebih dari itu adalah keimanan dan ketakwaan yang semakin baik dan meningkat. Jadi ya. Dan juga mungkin dibuat video juga. Jadi kadang kita mudik itu agak takut. Takutnya apa? Karena orang yang mudik ini dianggap sukses. Ini repot juga. Jadi sebelum mudik kadang kita udah dipesenin oleh-oleh. Betul nggak tidak? Padahal orang mau mudik ini butuh modal. Kalau mudiknya sampai ke Kendari, ke Manado, ke Kalimantan, ke Sumatera, ini kan butuh ongkos. Ya. Harusnya yang di kampung ini jangan membebani. Ini penting. Karena mudik itu niatnya apa? Silaturahmi. Kita pengen ketemu orang tua kita, ketemu saudara kita, ketemu tetangga kita, ketemu teman lama kita. Tapi sudah terbayang-bayang orang mudik ini harus mengeluarkan THR, bagi-bagi. Maka banyak orang yang berani mudik, nggak berani. Ya padahal niat mudik ini silaturahmi. Bahkan kalau bisa, yang di kampung itu ngirim uang buat yang mau mudik. Kenapa? Karena yang mau mudik ini perlu biaya. Betul atau tidak? Iya, betul itu. Jadi kita itu kalau mau mudik, kalau saya kan mudiknya repot ini. Mudik ke Lampung, habis itu ke Solo, kan bingung. Ya ke Tasik, bingung, butuh duit banyak. Habis gitu dianggap sukses, dianggap punya duit. Ini udah dihitung, ponakanmu 15. Wah, ini baru di Solo. Ponakanmu di Lampung 12. Sudah hampir 37. Mau ngasih 50 bingung, mau ngasih 100 nggak jadi mudik. Jadi oleh sebab itu, jangan bagi orang tua ataupun saudara kita yang ada di kampung, tolong mudik itu ajang silaturahmi. Karena orang yang di kota itu belum tentu sukses. Berapa banyak di kota itu nggak berani mudik, duitnya 3 juta ongkos doang, nggak berani mudik. Ya Allah. Nah, makanya jemaah, ya kita ingatkan bagi saudara-saudara yang kita yang di kampung, jangan kita membebani saudara-saudara kita yang di kota ketika mau mudik dengan diminta THR-nya, diminta oleh-olehnya. Ini kayak menjadi syarat utama. Bahkan hampir-hampir kalau nggak ada oleh-oleh, nggak ada THR, jangan mudik. Astagfirullah. Nah ini apa? Jadi yang benar itu apa? Silaturahim. Itu ya. Allah, kita kangen orang tua kita, kita tak kangen saudara kita. Karena hanya mendapatkan libur panjang itu kadang di Ramadan saja. Ini ya. Jadi diusahakan ya yang mau mudik niat karena Allah Azza wa Jalla untuk menyambung silaturahmi. Gitu ya. Dan jangan yang di kampung, mohon maaf, membebani para pemudik, karena belum tentu semua orang yang ada di kota itu mendapatkan kesuksesan. Bahkan berapa banyak orang yang di kampung ini lebih sukses daripada kita yang di kota. Ya benar, mereka punya kebun sawit, punya kebun karet. Oh, kita ngekos di Jakarta. Betul. Ada yang ngekos, Pak. Ada yang ngontrak. Nah, iya. Nah, ini jadi ini mungkin jadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan ayat 183-nya, 185-nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Amalan utama setelah puasa yaitu kita membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Maka hari ini tanggal 19 minimal kita sudah sampai dan diusahakan surat Asy-Syu'ara dan surat An-Naml gitu. Nanti malam masuk surat Al-Qasas. Semoga Allah memudahkan kita. Semoga kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini walau sekali. Sekali lagi, bagi bapak atau ibu yang belum bisa membaca Al-Quran, baru sampai Iqra 4, ya baca Iqra itu. Anda hatam Iqra 4, ulangi Iqra 1, ulangi Iqra 2, ulangi Iqra 3, ulangi Iqra 4. Jangan Iqra 4 baca Quran, ya salah semua. Baca semampunya. Baca semampunya. Karena Rasul tidak meminta baca Quran. Man qara'a harfan minal Quran. Barang siapa membaca satu huruf Quran. Dan Iqra 1 itu huruf semua. Iqra 2 baru disambung-sambung. Iqra 3 baru nyambung gitu. Iqra 4 baru ada ayat Quran. Sudah baca
Iqra Anda, nggak usah malu, baca saja. Berulang-ulang. Ustaz, Anda udah hatam 4 kali. Apa? Iqra 4. Nggak apa-apa. Apa hatam lagi, hatam lagi. Nah, itu cuma beberapa. Alhamdulillah, itu sudah dihitung satu hurufnya 10 kebaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan amalan utama di ayat 186 ini singkat aja. Apa yaitu berdoa. Karena di ayat 186-nya wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah mengingatkan kita setelah kita puasa, kemudian yang kedua apa? Baca Quran. Perintah Allah yang ketiga apa? Perbanyak doa. Perbanyak apa? Doa di bulan Ramadan. Dan doa yang paling mustajab adalah doanya ayah ibu panjenengan. Kalau Anda masih punya ayah, kalau ibu Anda masih ada, telepon, hubungi. Mah, doain saya, ibu doain saya, ayah doain saya. Semoga Allah mengampuni saya bulan Ramadan. Jangan Anda saja. Karena Rasul bersabda, 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah itu siapa? Da'watul walid liwalidih. Doanya seorang ayah dan ibu kepada anaknya. Dan juga jangan lupa panjenengan doain anak panjenengan. Doakan anak-anak Anda jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dan apa jemaah? Perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terutama dibaca di waktu sahur. Di waktu apa? Sahur. Karena Allah Ta'ala berfirman surah Al-Dzariyat ayat 16-17, apa bunyinya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi kalau sedang puasa itu sedikit tidur. Orang-orang beriman itu ciri-cirinya sedikit tidur ketika malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah. Jadi doa yang paling utama itu dibacanya di waktu sahur. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kan minta taubat. Atau ketika mau berbuka. Ketika mau berbuka atau panjenengan mau sahur. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang Maha Pemaaf, maka maafkanlah kesalahanku. Atau antum beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, sebanyak-banyaknya. Atau panjenengan baca Sayyidul Istighfar monggo. Allahumma anta rabbi. Kita baca bareng-bareng. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jadi di waktu sahur itu wabil ashari hum yastaghfir. Perbanyak minta ampun kepada Allah. Mau pakai Sayyidul Istighfar, tafadhal, karena ini ya dulu alal umum. Boleh apa saja. Atau Allahumma innaka afuwun, spesial Ramadan. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, atau minta doa. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa ini karena doa yang langsung Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Kita baca Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa dibaca karena doa ini
langsung dari Nabi SAW diajarkan kepada sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dibaca di waktu sahur. Pokoknya doa-doa istighfar silahkan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini ya. Jadi amalan selanjutnya yang paling utama adalah memperbanyak doa, terutama istighfar. Ini ya. Kemudian makanya ketika Anda mendekati mau berbuka, itu stop baca Qurannya 15 menit sebelum waktu berbuka puasa, stop baca Quran. Kenapa? Karena Rasul bersabda, da'watus shaim hina yuftir. Doa yang paling diijabah oleh Allah yaitu adalah doa orang berpuasa ketika hendak berbuka. Hendak apa? Berbuka. Jadi misalnya hari ini jam 6.05 berbukanya, Anda jam 6 kurang 10 menit sudah hentikan baca Quran, berbaca doa kepada Allah. Karena apa? Itulah waktu di mana Allah paling dekat dengan orang berpuasa itu ketika mau apa? Berbuka. Sebagaimana orang yang sedang sholat, Allah paling dekat itu ketika apa? Sujud. Kenapa? Karena dalam kondisi sedang mau berbuka, itu apa? Kita itu dalam kondisi kalau haus itu haus yang maksimal. Kalau lapar itu benar-benar lapar yang udah crowded gitu ya. Kalau lemah itu udah dalam kondisi yang sangat lemah. 15 menit lagi mau apa? Berbuka. Disitulah Allah sangat menyayangi kita. Disitulah Allah sangat dekat kepada hambanya. Maka jangan disibukkan dengan balas pesan, ngobrol, nonton YouTube. Nah, sayang. Tapi itu adalah waktu, bahkan baca Quran aja kita kurangi. Tapi lebih fokus apa? Berdoa. Doanya Masya Allah terserah panjenengan. Mau Rabbana atina fid dunya tafadhal, mau Allahumma innaka afun tafadhal. Pokoknya perbanyak doa. Mendekati detik-detik terakhir Anda mau apa? Berbuka. Ini ya, amalan utama sebenarnya adalah berdoa dan beristighfar. Dan amalan terakhir ya di ayat 187-nya, wahilla lakum lailata shiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, ini ayatnya, kepanjangan bacanya. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Jadi puasa itu sempurnanya ditutup dengan apa? Iktikaf. Karena ayatnya berurutan. Coba lihat sendiri. Ayat 183 puasa. Ayat 184 hati-hati Ramadan itu hanya beberapa saat. Ayat 185 bulan turunnya Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Ayat 186-nya perintah Allah untuk banyak doa. Ayat 187-nya apa? Perintah Allah untuk ditutup Ramadan ini agar sempurna, yaitu iktikaf. Iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Nah, ini 5 ayat yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Baik, karena waktu juga yang misalkan kita ini juga sudah suaranya habis nih, dihemat-hemat. Baik, kalau ada pertanyaan dari jemaah, Allah tidak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, keberkahan, taufik hidayah, sehingga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan semoga Allah mengampuni kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mimman shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'alna mimman qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal tilawatina, Allahumma taqabbal sadaqatina, Allahumma taqabbal jami'a a'malina innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuha min qawlin wa 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuha min
قول وعمل. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقاب أزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق رقاب المسلمين والمسلمات من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.